Secara umum, sektor pertanian merupakan lapangan kerja utama bagi para petani di Indonesia. Sektor pertanian ini merupakan usaha yang penuh dengan berbagai macam risiko yang terjadi pada petani, seperti terjadinya penyakit atau kecelakaan akibat kerja yang disebabkan kurangnya pengetahuan tentang penggunaan alat, unsafe action, dan unsafe condition. Oleh karena itu, sebagai perawat yang berbasis agriculture, kita harus aktif mencari kasus penyakit atau cedera akibat kerja yang dialami oleh petani. Dan kita juga harus berperan dan bertanggung jawab penuh terhadap asuhan keperawatan yang akan diberikan kepada petani di bidang pertanian. Peran perawat yang dapat dilakukan salah satu di antaranya adalah peran perawat sebagai perawat edukator atau pendidik. Peran perawat sebagai perawat edukator atau pendidik adalah peran perawat dalam membantu meningkatkan kesehatan melalui pemberian pengetahuan tentang perawatan dan tindakan medis yang diterima sehingga klien mendapatkan pengetahuan yang penting. Ibu, perkenalkan Bu, nama saya Bella dari D3 Keperawatan Universitas Jember Kampus Malaysia. Sebelumnya saya mohon izin mau ngobrol-ngobrol sama ibunya, boleh nopo mboten Bu? Oke, monggo Bu berdiri nih Bu. Ibu namanya siapa Bu? Narsing. Ibu Sunarsing nggih. Ibu pada siang hari ini ngapain ini Bu? Cari rumput, tiap hari cari rumput. Oh setiap hari Bu? Ya kerjanya gitu memang. Oke, mencari rumputnya tidak pakai APD Bu, tidak pakai alat pelindung diri kayak sarung tangan atau pakai sepatu boot. Setiap hari memang gini Bu. Ya, kalau pakai lingkungan keluar, Oh iya, itu kalau nggak pakai alat pelindung diri, apa nggak pernah gatal-gatal kulitnya, apa nggak pernah sesak nafas kalau kena pestisida? ya kata siapa ya gatel. Semua nih di punggung gatel semua. Gatal semua, rasanya gimana Bu gatalnya Bu? Ya kencok-kencok gitu kalau malam. Oh ya kayak Ya, panas-panas gitu. Saya kasih itu Remason kalau malam mau tidur. Nggih. Gini Ibu, saya mau memberikan pengetahuan nggih kepada Ibu. Biasanya kalau tidak memakai APD saat melakukan bertani, mencari rumput seperti itu, Ibu bisa saja terkena yang namanya penyakit dermatitis Ibu. Penyakit dermatitis itu penyakit peradangan pada kulit yang biasanya timbul ruam hingga gatal-gatal pada kulit yang seperti pada kulit Ibu yang seperti saat ini. Nah, faktor penyebabnya itu Ibu ada dua, yaitu karena terpapar zat alergen dan zat iritan. Nah, untuk zat iritan itu Ibu seperti contohnya pestisida, kayak obat yang disemprot-semprotkan di padi itu Ibu tahu nggih? Ya itu terus terkena debu, kotoran itu biasanya menyebabkan iritan. Kalau yang terpapar zat alergen itu seperti Ibu dari bahan-bahan karet, memakai bahan-bahan yang dari karet seperti memakai sepatu boot atau memakai sarung tangan hingga pupuk buatan itu biasanya menyebabkan alergi pada kulitnya Ibu. Nah, untuk tanda dan gejalanya seperti yang Ibu rasakan saat ini deh, gatal-gatal, kemerahan, kadang cekit-cekit katanya Ibu tadi deh, kayak terasa panas ngoten, ya itu bisa menimbulkan peradangan juga. Nah, untuk cara pencegahannya itu Ibu, yang pertama harus mengeliminasi yang namanya iritan dan alergen. Jadi harus dihindari. Gimana cara menghindarinya? Itu dengan cara kita harus memakai alat pelindung diri. Kalau Ibu mau mencari rumput seperti ini, harus memakai sepatu boot Ibu. Terus memakai sarung tangan, memakai topi biar nggak terpapar sinar matahari. Terus juga Ibu harus memakai pelindung pernafasan seperti masker. Biasanya tidak menutup kemungkinan apa yang kita pegang itu kotor kan Bu, kadang juga mengandung pestisida. Jadi itu biar tidak menimbulkan dermatitis itu atau gatal-gatal pada Ibu. Ya, terus selain itu Ibu juga harus yang namanya menjaga kebersihan. Biasanya Ibu kalau habis mencari rumput biasanya mungkin ini alatnya aritnya Bu dicuci di sungai, itu jangan, usahakan dicuci dibawa ke rumah menggunakan air yang bersih, menggunakan air yang mengalir bersama sabun. Nah selain itu tangannya juga Bu harus dibersihkan, mandi jangan Mandi kalau cari rumput ya bersihkan mandi. jangan langsung tidur Arit Bu. cuci. Terus jangan lupa juga Bu tadi memakai baju yang panjang.
Ye, baju yang panjang, celana yang panjang. Biasanya kan ibu kalau pakai baju pendek gini kan gatel-gatel ya, kena padinya, Iya, kena kena padinya. ya. Itu harus pakai baju yang panjang. Karena ini hawanya mendung, jadi saya ya nggak pakai baju. Oh ya, kalau bisa diusahakan entah itu mendung atau panas harus memakai baju yang panjang ya, biar tidak terjadi dermatitis itu. Kalau memang sudah terjadi dermatitis seperti yang ibu alami saat ini, sebaiknya ibu berkunjung ke vaskes terdekat, fasilitas kesehatan bu, contohnya seperti di puskesmas atau ibu ke rumah sakit agar mendapatkan penanganan dan obat yang tepat untuk menangani kulit ibu yang saat ini gatal-gatal itu. Gimana ibu? Barusan sudah saya jelaskan tentang apa itu penyakit dermatitis. Mungkin ibu mau ada yang ditanyakan atau sudah paham? Yang kalau sudah diperingatkan gitu ya terima kasih. Ya, saya bisa ya pakai baju panjang. Di sini saya sebagai perawat memberikan edukasi kepada ibu pengetahuan agar tidak terjadi lagi dermatitis ini bu. Nah ini bu, saya punya hadiah buat ibu, saya punya masker. Nah mumpung ini ibunya lagi mencari rumput bisa dipakai bu. Ya ini alat pelindung diri namanya masker bu. Mulai hari ini apakah ibu mau menerapkan agar memakai alat pelindung diri dan mau menjaga kebersihan agar tidak terjadi seperti ini lagi bu? Mulai besok ya. Oh nggih ibu ya sudah, terima kasih ya ibu, semoga apa yang saya berikan hari ini semoga bermanfaat dan bisa diterapkan untuk kemudian hari. Terima kasih ibu atas waktunya, maaf mengganggu. Assalamualaikum. Hasil penelitian Jumiati 2020, terdapat hubungan yang bermakna antara personal hygiene dengan gejala klinis dermatitis kontak dan terdapat hubungan yang bermakna antara penggunaan APD dengan kejadian dermatitis kontak pada petani kelapa di Mendahara Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2020. Hasil penelitian diharapkan kepada petani untuk menggunakan APD yang baik dan benar pada saat bercampur pestisida, penyemprotan, dan pemupukan agar dapat mencegah gejala dermatitis kontak. Melakukan pemeliharaan APD dengan rutin, membersihkan APD setelah bekerja agar merasa nyaman dalam menggunakannya, memperhatikan kebersihan diri pada saat sebelum dan sesudah melakukan pekerjaan sehingga dapat mengurangi terjadinya gejala dermatitis kontak, dan bila memiliki gejala dermatitis kontak agar segera memeriksakan ke pos UKK atau puskesmas terdekat.